teman-teman, perkenalkan nama saya Rawi Faniasi dari mahasiswa STIKIM Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia. Nah, ini teman-teman topik pembahasan materi yang aku sampaikan. Yang pertama, pengertian manusia. Kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, derajat kesehatan berdasarkan morbiditas dan mortalitas. Yang keempat, perilaku kesehatan. Kelima, isu psikologi kesehatan. Yang keenam, tujuan utama psikologi. Yang ketujuh, perilaku pencegahan penyakit. Yang kedelapan, berbagai pendekatan psikologi. Nah, yang di berbagai pendekatan psikologi ini terdapat 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Yang kedua, pendekatan kognitivisme. Yang ketiga, pendekatan psikodinamik. Dan yang keempat, humanistik. Dan yang terakhir, pendekatan biologikal. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manusia. Menurut kalian, apa sih manusia itu? Oke, aku akan jelaskan di slide selanjutnya. Menurut pandangan filsafat, manusia adalah perpaduan antara jiwa dan badan dengan ungkapan saya berpikir karena saya ada. Manusia berpangkal pada kesadarannya atau berpikir. Pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas yang mencangkup antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Baik yang diamati langsung maupun tidak langsung. Itu pengertian menurut Noto Atmojo tahun 2003. Menurut B.F. Skinner tahun 1987, tingkah laku atau perilaku adalah respon terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang derajat kesehatan berdasarkan morbiditas dan mortalitas. Derajat kesehatan berdasarkan morbiditas dan mortalitas ada keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Fokus pembahasan kita yaitu perilaku terhadap derajat kesehatan. Perilaku kesehatan. Perilaku memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan status kesehatan individu atau masyarakat. Apakah individu itu status kesehatannya baik dalam kurung sehat maupun tidak atau kurang baik dalam kurung sakit. Perilaku kesehatan adalah usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha penyembuhan bila mana sakit. Pengertian menurut Noto Atmojo tahun 2014. Psikologi kesehatan adalah studi tentang proses psikologis dan perilaku dalam kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan budaya berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan penyakit. Mengapa alasannya psikologi itu berhubungan dengan kesehatan? Alasannya yaitu karena faktor psikologis dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu isu psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan mencakup berbagai masalah, mulai dari rasa sakit kronis hingga penyakit mematikan, dengan tujuan membantu orang meningkatkan kualitas hidup mereka dan menangani masalah kesehatan tertentu. Mereka juga mempromosikan perilaku sehat dengan menangani masalah psikologis mendasar seperti stres, depresi, dan kecemasan. Tujuan utama psikologi. Yang pertama, mendeskripsikan, mampu memahaminya dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang apa yang dianggap normal dan tidak normal. Yang kedua, menjelaskan perilaku selain hanya menggambarkannya. Mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan? Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap perkembangan, kepribadian, perilaku sosial, dan masalah kesehatan mental. Yang ketiga, memprediksi. Prediksi tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak.
Begitu kita memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi, kita dapat menggunakan informasi itu untuk membuat prediksi tentang kapan, mengapa, dan bagaimana itu bisa terjadi lagi di masa depan. Yang keempat, mengubah perilaku. Berusaha untuk mengubah, mempengaruhi, atau mengendalikan perilaku untuk membuat perubahan yang konstruktif dan bertahan lama dalam kehidupan manusia. Perilaku pencegahan penyakit. Perilaku pencegahan penyakit adalah merupakan bagian dari perilaku kesehatan yang merupakan upaya seseorang untuk mencegah agar terhindar dari penyakit. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu berbagai pendekatan psikologi. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Yang kedua, pendekatan kognitivisme. Yang ketiga, pendekatan psikodinamik. Yang keempat, pendekatan humanistik. Dan yang terakhir, pendekatan biologikal. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Di bawah ini beberapa penjelasannya. Yang pertama, memandang manusia sebagai mesin yang didorong oleh alam sadar dan lingkungannya. Yang kedua, perilaku manusia sebagai hasil dari belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga pengalamannya. Yang ketiga, sebagai pengembangan teori ini, belajar sosial atau social learning teori. Yang keempat, konsep belajar sosial adalah modeling atau tiruan. Di pendekatan behavioristik terdapat 4 fase belajar sosial. Yang pertama, fase perhatian atau mengamati. Yang kedua, fase retensi atau meniru perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, fase reproduksi atau membandingkan model menghasilkan perilaku. Yang keempat, fase motivasi atau berperilaku seperti model. Yang kedua, pendekatan kognitivisme. Menurut Ivanov Pavlov, pendekatan kognitivisme yaitu aktivitas psikis yang merupakan serangkaian dari refleks-refleks saja karena ada proses refleks berkondisi atau condition reflex. Ia tokoh aliran behaviorisme. Yang ketiga, pendekatan psikodinamik. Di bawah ini merupakan poin-poin dari pendekatan psikodinamik. Yang pertama, perilaku manusia merupakan interaksi antara subsistem dalam kepribadian, id, ego, dan superego. Yang kedua, manusia digerakkan oleh keinginan yang terpendam atau insting, ide atau dorongan untuk hidup dan dorongan untuk mati. Bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Yang ketiga, ego yang berfungsi sebagai yang menyortir dorongan ini dengan pertimbangan rasional dan realitas. Bekerja dengan prinsip realistik atau realistic principle. Yang keempat, superego. Superego bekerja berdasarkan prinsip norma-norma sosial dan kultural dengan nilai-nilai normatif. Yang keempat, pendekatan humanistik. Di bawah ini merupakan poin-poin dari pendekatan humanistik. Yang pertama, manusia sebagai makhluk unik yang mencari makna hidup. Yang kedua, manusia memiliki cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pengembangan diri. Yang ketiga, Maslow, tokoh aliran humanisme, menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya baik atau setidak-tidaknya netral atau tidak jahat, harus dikembangkan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, yang kelima, pendekatan biologikal. Di bawah ini poin-poin dari pendekatan biologikal. Yang pertama, peran penting untuk pendekatan biologis adalah gen dalam menentukan perilaku manusia. Yang kedua, perilaku manusia dikaitkan dengan kejadian yang ada dalam otak dan sistem saraf manusia atau struktur otak terkait dengan perilaku. Yang ketiga, pengembangan dari pendekatan ini adalah model biomedik terkait sakit dan penyakit. Nah teman-teman, itu materi yang aku sampaikan. Semoga materi yang aku sampaikan ke kalian bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad.